Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, bersama channel Abang Nugraha. Nah, di sini seperti biasa membahas tentang seputar asam lambung, GERD, psikosomatis seperti itu. Nah, baik, sebelum melanjutkan videonya, saya harap yang baru nonton tolong di subscribe, kemudian di like, nyalakan tombol loncengnya karena supaya channel atau video-video tentang pengalaman saya ini menjadikan motivasi untuk kalian yang belum sembuh dan menjadi amal jariah untuk kita semua seperti itu. Baik, pertama-tama mungkin saya selalu memberikan sedikit pengalaman saya mengenai penyakit asam lambung, GERD, psikosomatis seperti itu. Nah, di sini mungkin itu bukanlah, bagi saya itu bukanlah sebuah penyakit, melainkan itu adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebagaimana telah merubah gaya hidup kita, kemudian gaya untuk pola pikir kita, gaya pola makan kita, itu semuanya berubah drastis. Yang tadinya seperti makanan berantakan, makan ini makan itu serba masuk, kemudian pola hidup yang tidak teratur, pola hidup yang berantakan, kemudian pola pikir yang semrawut, mikir mikir ini, mikir pokoknya banyak seperti itu. Nah, di sini saya mungkin hanya berbagi sedikit tentang pengalaman saya karena di sini saya bukan mentor, kemudian di sini saya bukan dokter, kemudian di sini saya bukan seorang penceramah atau dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin saya hanya sebagai yang bisa memberikan motivasi kepada diri saya sendiri, khususnya umumnya kepada kalian. Nah, tentang bagaimana pengalaman saya selama ini menjalani GERD, anxiety, psikosomatis seperti itu. Nah, baik, saya sedikit cerita ulang ke belakang lagi. Saya lumayan ada perbaikan, ada perkembangan selama ini, selama menjalani atau bersamaan dengan anxiety, asam lambung, GERD, psikosomatis. Saya bersamaan menjalani aktivitas sehari-hari pun bersama dia seperti itu. Nah, baik, mungkin saya juga bisa dikatakan atau terus terang jujur pada kalian semua, saya juga belum sembuh sepenuhnya, belum normal sepenuhnya. Cuman ya, saya sedikit berbagi tentang bagaimana saya mengatasi seperti ini, mengatasi seperti itu, mengatasi 1000 sensasi, satu persatu alhamdulillah terlewati seperti itu. Nah, yang awal-awal saya memang banyak yang dirasa sensasi seperti nggak enak di dada kiri, kemudian kanan, jadi berganti, kemudian rasanya cenut-cenut, kemudian berat seperti itu. Saya merasakan semuanya, kemudian pandangan tidak jelas, tidak nyata, kemudian terasa buram, terasa blur, semua itu. Kemudian yang paling enak ini di sini, di ulu hati di sini terasa mengganjal, kemudian pas napas itu nggak plong, nggak lepas, pas ulu hati. Kalau keluhan saya yang paling sangat dingin ya sini di ulu hati, terasa mengganjal, napas nggak plong. Jadi kalau misalkan kita cemas, kita was-was tuh langsung ke sini nggak enaknya. Jadi napas tuh nggak enak, terasa gimana ya, mental kita drop, terasa ada yang menyerang kita, tapi nggak ada, itu cuman pikiran kita, itu cuma ngerasa dep di sini nggak enak seperti itu. Nah, baik, teman-teman semua, saya di sini berbagi cerita, berbagi pengalaman
Salah satu saya cara menghilangkan seperti berat dada, di sini terasa berat, terasa tertekan, terasa tertusuk, bahkan di ulu hati sampai tembus ke belakang, ke belikat sini. Nah, saya pertama saya berasumsi bahwa ini semua dari pola makan, pola hidup, pola pikir yang berantakan, kemudian pola sifat kita yang hancur, yang seenak-enaknya seperti itu. Nah, di sini saya membahas tentang pola makan. Nah, usahakan di sini kita makan usahakan jangan telat seperti itu. Jangan telat, kalau bisa. Saya makan dulu, makan tuh bisa sampai 2 jam sekali makan. Tetapi porsi sedikit tapi sering. 2 jam sekali, misalkan sekarang jam 6 makan, nanti jam 9 makan lagi, terus dijeda 2 jam, kesini lebih baik, kemudian sampai dijeda 3 jam dan 4 jam, dan normalnya 3 jam seperti itu. Dan normalnya 3 kali sehari seperti itu. Nah, untuk mengatasi ininya, kemudian selain di pola makan, di situ makanan apa yang kita konsumsi, bukan asal makan. Misalkan kalau saya ya intinya yang pedas, kemudian kecut, asam, seperti itu tidak boleh dulu. Untuk asam lambung, anxiety, psikosomatik itu jangan dulu seperti itu adalah larangan. Kemudian untuk mengatasi sensasi, mengurangi ya, bukan sekaligus menghilangkan, karena tidak ada yang instan. Jangan cepat buru-buru sembuh karena tidak ada yang instan seperti itu. Nah, kita di sini saya mungkin selain itu saya merutinkan olahraga terus. Sampai saat ini saya masih olahraga setiap hari terus, minimal atau maksimal 15 atau 30 menit dalam sehari olahraga seperti itu. Makan teratur, kemudian terapi air, minum hangat seperti itu. Maupun sebelum makan ataupun sudah makan, kita harus minum air hangat seperti itu supaya badan fresh. Kemudian jangan lupa mandi usahakan 2 kali lah maksimal, pagi dan sore. Kalau misalkan masih ada takut, terus terang yang mengidap anxiety, psikosomatis ini akan merasakan rasa takut masuk ke kamar mandi seperti itu. Jangankan kita keluar rumah, misalkan motor-motoran, terus terang seperti saya motoran jauh-jauhan seperti itu, masih ada rasa takut sebenarnya seperti itu pas awal-awal kena itu. Nah, kemudian selain itu mandi juga hal yang ditakuti, padahal apa yang harus kita takuti seperti itu. Usahakan mandi itu jangan dulu air dingin. Kalau belum kuat, usahakan mandi pakai air hangat terus. Kemudian minum sebelum makan maupun sudah makan, usahakan air hangat, air putih hangat, jangan yang lain, apalagi sirup, jangan seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian pola berpikir kita, usahakan jangan terlalu sering memikirkan yang berat-berat, apalagi membuat kita stres, karena stres ini akan memicu asam lambung naik. Asam lambung naik akan memicu beribu-ribu sensasi seperti itu. Jadi usahakan jangan stres. Kalau kita stres pasti kesananya cemas. Kalau sudah cemas, asam lambung naik. Kalau udah asam lambung naik, kesananya ada 1000 sensasi, berarti dada, ngos-ngosan, napas juga, terus ulu hati nggak enak, terus perut terasa kembung, pegal, dan lain sebagainya seperti itu. Percaya kok semuanya akan berlalu, percaya semuanya akan terlewati. Ya, kuncinya mungkin sabar dan konsisten, disiplin untuk merubah semuanya, dari pola makan, pola hidup, pola berpikir, pola sifat kita yang tadinya egois, yang tadinya pengen menang sendiri, mungkin bisa ngerubah semuanya seperti itu. Nah, itu salah satu tips dari saya, mungkin cara menghilangkan atau meringankan gejala anxiety, psikomatis maupun asam lambung GERD. Karena
antara lambung kita usus, kemudian ini pikiran kita sangat berhubungan erat seperti itu. Ini tidak beres, kesini juga tidak beres. Tapi kalau misalkan ini pikiran tenang, kemudian nyaman, nggak terlalu stres, ini pun akan nyaman seperti itu, terasa enak, nggak takut nggak takut mati, karena semua juga yang namanya manusia atau makhluk hidup yang ada di bumi semuanya akan mati seperti itu. Jadi ya kita jangan terlalu takutlah, kita harus berpasrah diri kepada Allah. Ya kalau misalkan kita di waktu sekarang harus mati ya mati seperti itu, cuman ya kita harus membawa amal ibadah aja gitu buat bekal nanti di akhirat, seperti misalkan ibadah. Nah jangan lupa untuk tetap beribadah, karena itu salah satu penunjang, salah satu pokok inti dari semua tahap penyembuhan seperti itu. Yang tadinya yang misalkan cowok yang malas untuk sholat berjamaah, usahakan paksakan sholat berjamaah di masjid seperti itu, berjamaah Jumatan. Nah terus terang untuk saya dulu, saya paling takut kalau misalkan udah hari Jumat. Takut apa? Takutnya pas hari Jumat itu saya pergi ke masjid Jumatan, takut kumat di masjid, takut kumat di masjid, takut panik, takut cemas gini gitu. Nah saya takut. Nah mungkin saya masa harus begitu terus begitu terus takut ya enggak lah. Saya coba untuk yang pertama, saya berada di saf paling belakang dulu, di saf paling belakang dulu saya berada di situ. Nah pas pertama itu aduh rasanya tuh ngeri, rasanya tuh deg-deg ser, hati nggak enak, terus deg-deg wah pokoknya itu jantung cepat. Karena mengapa? Nggak tahu, pikiran kita tuh mengalihkan ke sesuatu yang takut, khawatir, cemas. Takutnya takut kumat, takut gini, takut gitu, takut panik, aduh nanti malu kalau saya kumat gini lah, banyak pikiran seperti itu. Nah pada waktu itu ya saya usahakan pasrah kepada Allah. Mungkin saya harus misalkan mati di tempat ini, di tempat yang suci ini, ya silahkan cabut nyawa. Kalau misalkan saya masih diberi umur yang panjang seperti itu, ya tolong kuatkan saya beribadah di sini, di tempatmu ya Allah. Seperti itu saya berdoa. Tapi alhamdulillah sampai beres, alhamdulillah, assalamualaikum. Malah ya, kalau udah beres tenang, malah enak, itu pikiran tuh nyaman, nggak berpikir aku takut ini, enggak. Emang deg-deg ini tak deg, tapi itu sementara, paling berlangsung 5-10 menit lah paling lama seperti itu. Kalau misalkan kita terus fokuskan untuk beribadah seperti itu, jangan berpikir yang lain-lain. Sama sensasi saya pun seperti itu, pasti yang namanya anxiety, tentang kecemasan berlebih, anxiety, pokoknya seperti itulah. 1001 sensasinya banyak pokoknya. Yang namanya anxiety psikosomatis, kalau misalkan terlalu didiamkan di rumah terlalu lama, ya bisa merasakan lah sensasinya. Nggak enak ini, nggak enak itu, serba nggak enak, ini nggak enak lah, serba nggak enak pokoknya. Hati nggak enak, di pikiran nggak enak, ya serba nggak enak. Pokoknya tetap bersyukur apa yang kita rasakan hari ini. Alhamdulillah kita masih bisa bernapas seperti itu, masih bisa jalan seperti itu. Tapi dengan penyakit yang lain, coba lihat tengok ke belakang, penyakit yang lain seperti orang yang penyakit di luar anxiety, penyakit di luar kecemasan, mungkin hanya berbaringan terus di kasur baring hanya itu sakit yang di luar anxiety. Tapi kita masih alhamdulillah masih bisa aktivitas, masih bisa berjalan kaki, masih bisa makan, masih bisa ini, masih bisa itu, ya alhamdulillah. Cuman ini yang keganggu, cuman ini yang kita nggak beres, itu yaitu tentang mental kita nggak beres. Kalau misalkan mental kita beres, semua sensasi hilang seperti itu. Kuncinya ya sabar. Nah kalau saya kuncinya di sini cara menghilangkan ini
ini kan hanya penyakit dari mental saja ya, penyakit mental, penyakit pikiran yang serba takut, serba ini, mental drop, takut orang baru, takut keramaian, sebenarnya ya itu terus berlatih sampai kita bisa. Karena kalau misalkan kita berdiam gitu akan beres pada ujungnya seperti itu ya. Mungkin video saya mungkin hanya segitu, mungkin saya mau berolahraga dulu. Seperti biasa tiap hari saya melakukan olahraga 15-30 menit lah, seperti itu. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa di subscribe, kemudian di like, nyalakan tombol loncengnya untuk yang baru datang atau yang baru tahu, baru nonton, tolong di subscribe karena supaya saya semangat lagi memberikan motivasi, memberikan pengalaman saya seputar gen asam lambung psikosomatis kepada kalian, seperti itu, supaya saya semangat seperti itu, dan kalian pun bisa terinspirasi mungkin lebih kecilnya dari saya, seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap kuat, yes.